Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi akan hadir di tengah-tengah umat manusia dan akan memimpin mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan Imam Mahdi dengan Sungai Eufrat sehingga kemunculan yang kerap dikaitkan dengan tanda-tanda datangnya hari akhir atau hari kiamat yang sudah lama diprediksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak baik-baik video berikut ini, di mana video ini akan berjudul hubungan Imam Mahdi dan terbelahnya Sungai Eufrat yang memunculkan Bukit Emas. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman, kemunculan Imam Mahdi memang sebagai salah satu tanda-tanda kiamat atau hari akhir memang tidak dapat kita pungkiri. Kemunculan Imam Mahdi yang kerap dikaitkan dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir yang sudah lama diprediksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi akan hadir di tengah-tengah umat manusia dan akan memimpin mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman, Imam Mahdi nantinya akan muncul sebagai pemimpin bagi umat manusia, memerangi kezaliman yang terjadi di muka bumi ini. Kedatangannya sangat tentu dinantikan karena menjadi sesosok pemimpin yang adil dan membawa keadilan serta kesucian bagi umat manusia. Bersama pasukannya, panji hitam atau bendera hitam dan kuda perangnya, Imam Mahdi akan datang saat dunia ini sudah diporak-poranda dan berada di ujung tombak kehancuran. Wallahu alam. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Imam Mahdi dianggap sebagai sosok yang dapat memberikan bimbingan, yang mana dirinya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman atau hari kiamat. Kedatangannya yang akan muncul bersama pasukan panji hitam itu disebut-sebut berasal dari arah Khurasan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam Bairut Muwasyah al-Risalah berbunyi sebagai berikut. Apabila kalian semua melihat panji atau bendera hitam dan datang dari arah Khurasan, maka datanglah, karena sesungguhnya di sana adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Khurasan yang dimaksud dalam hadis itu adalah salah satu tempat dari arah timur yang terletak di Persia kuno. Sahabat yang beriman, dalam letak geografis saat ini, wilayahnya sudah menjadi Khurasan Raya yang meliputi daerah Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, hingga Uzbekistan. Selain itu, sahabat yang beriman, ada juga kutipan hadis yang disajikan dalam kajian jurnal ilmu hadis bertajuk Panji Hitam dari Arah Timur, Senjata Makan Tuan, karya Dadi Hardiansah dari Sekolah Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati. Sahabat yang beriman dimanapun berada, masih tentang wilayah kemunculan Imam Mahdi yang diduga berada di wilayah konflik tersebut. Sebagian kalangan mempercayai bahwa di tempat itu terdapat kelompok mujahid yang akan mengibarkan panji hitam Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang dan memimpin seluruh umat Islam menuju kehidupan yang dikelilingi atau dipenuhi dengan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan umat.
Tentu sahabat yang beriman, inilah yang kita harapkan semuanya. Kepemimpinan Imam Mahdi itu disebut akan berlangsung selama 7 atau bahkan bisa jadi 8 tahun. Kemudian barulah akan terjadi hari kiamat. Wallahu alam. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya sahabat yang beriman, yang perlu kita perhatikan yaitu jagalah iman, jagalah solat, berbuatlah sebaik-baik dan semulia-mulia mungkin di atas sisi dan kebaikan sehingga kita bisa selamat nantinya. Sahabat yang beriman, sebagai saksi akan datangnya hari kiamat yang ditandai dengan kemunculan Imam Mahdi beserta pasukan panji hitamnya. Sementara itu kemunculan Imam Mahdi konon ditandai dengan terbelahnya sungai Eufrat. Hal itu tentu dikaitkan dalam zaman kepemimpinannya nanti. Umat manusia akan hidup berkecukupan tanpa kekurangan harta seperser pun. Selama masa kepemimpinannya, bumi akan mengeluarkan banyak kekayaan serta langit yang senantiasa menurunkan banyak hujan. Tiap-tiap tanah yang tandus akan mulai subur. Dengan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, harta akan berlimpah ruah dan hewan ternak pun akan sangat banyak dipelihara di muka bumi ini. Apabila kondisi itu sudah terjadi di hadapan umat manusia, maka itulah yang menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini benar-benar sudah berada di akhir zaman. Namun demikian sahabat yang beriman, ada beberapa yang menyebutkan bahwa sungai Eufrat makin berkurang volume airnya. Volume air dari sungai Eufrat kian berkurang, padahal selama ini hal itu belum pernah terjadi. Fenomena alam tersebut ini kerap dikaitkan sebagai tanda-tanda akhir zaman yang ditandai dengan kemunculan Imam Mahdi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam salah satu situs radarlampung.co.id sebelumnya, bahwa hari kiamat akan menjadi hari kehancuran paling dahsyat dan mengerikan bagi siapa saja yang melihat bahkan merasakannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sedikit tanda-tanda yang menyebutkan sebagai sebuah peringatan kepada umat manusia bahwasanya hari kiamat sudah semakin dekat. Bahkan dan banyak tanda-tanda kiamat yang dibahas dalam Al-Quran dan juga hadis yang berisi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyaknya tanda-tanda kiamat yang mungkin sudah diketahui oleh banyak kalangan makhluk, dalam hadis itu disebutkan bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering atau sungai Eufrat mengering, sehingga ditandai dengan kemunculan gunung emas. Kemunculan gunung emas tersebut akan membuat umat manusia saling bunuh-membunuh atau memperebutkan harta dan tahta. Dari ratusan orang yang memperebutkan gunung emas tersebut, maka akan terbunuh sebanyak 99 orang. Para ulama yang berebut akan gunung emas itu juga akan saling mengharapkan tentang keselamatan mereka sendiri. Wallahu alam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering hingga muncullah gunung emas. Manusia akan saling membunuh dan untuk memperebutkannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, maka terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka akan berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Kemudian ada juga hadis yang ditemukan mirip namun redaksinya berbeda, tapi tetap diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Ubain bin Kaf, beliau berkata,
bahwa orang-orang akan terus sibuk mencari kekayaan duniawi. Saat itulah Furat hampir saja akan terbuka dan di dalamnya memiliki banyak kali simpanan emas. Saat mendengar tentang sungai Eufrat atau Furat akan ada banyak orang yang menghampirinya, lalu mengatakan bahwa apabila mereka membiarkannya begitu saja, maka akan habis atau menghabiskannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kendati demikian, dalam sebuah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa terbukanya Al-Furat atau sungai Eufrat akan berisikan simpanan emas yang melimpah, namun siapapun makhluk yang mendatanginya dilarang untuk mengambilnya. Hampir terbuka Al-Furat dengan berisi simpanan emas, siapa yang mendatanginya jangan sekali-kali mengambilnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembahasan kali ini tentang hubungan Imam Mahdi dan terbelahnya sungai Eufrat yang memunculkan bukit emas. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa menambah ilmu kita, bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila dalam sebuah video ini ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui sahabat yang beriman dimanapun berada, kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.